Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Sarjana Kopi. Semoga teman-teman yang melihat channel ini diberi umur panjang yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta keturunan yang solih-solihah. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan bercerita kembali tentang Sun Gokong Si Kerasakti. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua pun menjadi senang dan segera bergegas menuju ke arah barat. Cukup lama berjalan, tibalah mereka di sebuah desa. Namun warganya sama sekali sangat tidak ramah. Mereka mengguyur rombongan biksu Tong dengan darah dan menyerangnya dengan sangat brutal. Untunglah dengan sigap Gokong melakukan perlawanan, sehingga membuat seluruh warga desa kabur ketakutan. Kemudian mereka memasuki sebuah rumah makan, namun tidak ada seorang pun di sana. Di tengah kebingungan mereka, Sese menemukan sebuah lukisan yang sangat mirip dengan lukisan. Tiba-tiba Gokong mendengar suara di bawah meja dan benar saja ternyata di sana ada orang yang sedang bersembunyi. Lalu Gokong memaksa untuk bercerita tentang keanehan di desa ini dan siapakah pria yang ada di lukisan itu. Orang itu mengatakan bahwa desa sangat anti dengan siluman. Ia juga mengatakan kalau pria dalam lukisan itu adalah sang pembasmi. Mana ada siluman, maka dia pasti akan datang. Sese baru sadar kalau pria yang dikatakan sebagai pembasmi siluman itu adalah Yisu. Namun dia masih yakin kalau Yisu akan mengenal dan tidak akan membunuhnya. Pada malam harinya, Sese secara diam-diam menyebarkan hawa siluman yang sangat kuat dengan harapan untuk memancing sang pembasmi siluman agar mau muncul. Tak lama kemudian pembasmi siluman itu benar-benar muncul, dan benar saja ternyata pembasmi siluman itu benar-benar Yisu. Sese pun berusaha bicara dan memperkenalkan diri, tapi Yisu malah menyerangnya dan hendak membunuhnya. Untungnya Gokong datang tepat waktu dan berhasil menolong Sese. Kini semua orang berusaha meyakinkan Yisu. Singkat cerita, berkat cerita Sese, Yisu berhasil mengingat semuanya dan akhirnya mereka berdua pun pergi menikah dan semua orang pun menjadi bahagia. Namun kebahagiaan ini tak berlangsung lama. Pada suatu malam, Sese melihat Yisu sedang menghisap hawa para siluman. Itu Sese sangat kaget. Dia baru menyadari ternyata Yisu adalah seekor siluman lipan. Tujuan sebenarnya dia menangkap para siluman adalah untuk menghisap hawa siluman mereka yang berguna untuk menyempurnakan kesaktian yang dia miliki. Akan tetapi Sese benar-benar sudah dibutakan cinta. Agar tidak meninggalkannya, ia pun membantunya menangkap para siluman. Sejak saat itu Sese selalu menangkap para siluman untuk Yisu. Sampai suatu ketika Yisu memberikan pilihan yang sangat sulit, yaitu Sese harus bersedia membantunya menangkap biksu Tong. Kalau gak mau, Yisu akan meninggal. Karena Sese benar-benar sudah dibutakan dengan cinta, maka dia memilih pilihan yang pertama. Tempat lain, kini siluman ayam tengah bersedih karena dia sadar cintanya tidak dibalas oleh En-En. Setelah cukup lama berpikir, tibalah dia pada suatu kesimpulan, yaitu cinta itu tak harus memiliki. Asalkan bisa melihat orang yang kita cintai bahagia, itu sudah cukup. Singkat cerita, siluman ayam pun mengetahui kalau En-En sangat menyukai Sun Gokong. Oleh karena itu, dia mengubah wujudnya, lalu menemui En-En dan Sejak saat itu, En-En sering sekali menggoda Gokong yang asli. Tapi Gokong sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Perjalanan ke barat kini pun kembali dilanjutkan. Namun mereka harus berhenti karena tiba-tiba bumi itu bergoncang dan petir menyambar. Gokong yakin kalau ini semua adalah ulah siluman yang sedang menyempurnakan ilmunya. Ia pun segera pergi untuk memeriksanya. Sampailah dia di suatu kuil dan ternyata ini adalah ulah siluman lipan yang telah menyempurnakan kesaktiannya. Karena tak ingin siluman ini menyebabkan malapetaka di suatu hari nanti, Gokong berniat untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba Sese datang untuk mencegahnya dan baru tahu kalau ternyata selama ini Yisu adalah siluman lipan. Sese bersikeras melindunginya. Hati Gokong pun tersentuh dan dengan terpaksa akhirnya dia pun melepaskan siluman itu. Gokong pun pergi dan menceritakan apa yang baru saja dialami kepada semuanya. Tetapi mereka semua merasa senang karena mereka berpikir akhirnya Sese bisa bersatu dengan sesamanya, yaitu sesama siluman. Suatu ketika Cepatke mendapatkan tugas mengambil air di sungai. Di saat kesaktiannya dia menyamar menjadi Cepatke. Dengan menyamar sebagai Patke, Yisu menjalankan rencananya untuk menculik biksu Tong. Untunglah Cepatke yang asli menyadarinya. Dia segera kembali untuk memberitahu Gokong dan kini mereka segera mengejar siluman itu.
Melihat kekasihnya membawa pulang biksu tong dan hendak memakannya, Sese sangat terkejut. Sese meminta Yisu agar melepaskan biksu tong karena selama ini biksu tong banyak sekali membantunya. Tetapi Yisu marah dan menolaknya. Akhirnya sampailah Gokong di markas. Namun betapa kagetnya Gokong melihat gurunya menjadi dua. Dari segi fisik dan suaranya pun sama. Gokong menggunakan mata apinya untuk melihat yang asli. Namun penyamaran siluman ini sangatlah sempurna. Mata api Gokong sama sekali tidak bisa membedakan. Gokong meminta bantuan, namun dia berkata dia juga sama sekali tidak bisa membedakan. Cara selanjutnya adalah dengan membaca mantra yang diajarkan oleh Dewi Kuan Im, karena mereka yakin hanya biksu tong yang asli yang dapat mengetahuinya. Lagi-lagi keduanya bisa membacanya dengan sangat sempurna. Karena melihat Gokong yang sangat kesakitan, An pun segera menyerang kedua biksu tersebut sampai mereka karena sudah kehabisan akal. Patkai pun naik ke kayangan untuk meminta bantuan sang Dewa Bulan. Dewa Bulan memberikan saran yang bisa membedakan mereka hanyalah kekasih dari siluman lipan, yaitu Sese. Kini semua orang membujuk Sese agar mau bekerja sama. Awalnya dia menolak karena sangat mencintai Yisu, namun pada akhirnya dia pun bersedia. Ternyata Sese benar-benar bisa membedakan mereka, dan yang ditunjuk Sese adalah biksu tong yang asli. Siluman lipan yang terpojok menyandra Sese dan Gokong hendak mengejarnya, namun ibu laba-laba menghentikannya karena dia takut Sese akan terbunuh. Akibat kejadian ini mereka pun kini menjadi sangat berat. Gokong menyarankan agar tidak mudah percaya kepada setiap orang yang mereka temui. Akibat pukulan beberapa waktu yang lalu membuat biksu tong menjadi terluka parah. Ia sampai pingsan dan memuntahkan darah. Gokong berniat membawanya menemui Dewi Kuan Im. Sekalian dia mau meminta saran cara melawan siluman lipan ini. Sedangkan untuk melindungi orang-orang yang ditinggal, ia pun menciptakan lingkaran tolak balak pengusir siluman. Gokong mengeklaim bahwa Buddha Rule sekalipun tidak akan dapat menembusnya. Sebelum pergi, Gokong berpesan bahwa apapun yang terjadi jangan pernah keluar dari. Kini Gokong sampailah di tempat Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im berhasil menyembuhkan biksu tong, dan tidak lupa Sun Gokong pun meminta saran bagaimana mengatasi siluman lipan ini. Dewi tidak menjelaskan secara rinci, beliau hanya mengatakan saling melengkapi, saling menghancurkan. Sun Gokong pun malah dibuat karena dia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kata-kata itu. Sementara itu, Patkai dan yang lainnya kedatangan siluman lipan yang menyamar sebagai Gokong dengan keadaan terluka parah. Awalnya mereka tak mempercayainya karena sebelum pergi Sun Gokong sudah memperingatkan bahwa apapun yang terjadi jangan pernah keluar dari lingkaran ini. Namun siluman ini pura-pura sekarat dan mengeluarkan kata-kata cinta yang membuat En keluar. Setelah En keluar, siluman itu menampakkan wujud aslinya dan menyerap hawa siluman En. Siluman lipan berusaha membunuh siluman lainnya, namun untunglah Sun Gokong datang dan pertarungan pun terjadi. Siluman lipan berhasil kabur, namun kini En terluka hingga ia pun menjadi mati. Kini semuanya menyalahkan Gokong karena tidak menghargai cinta En. Di tempat lain, Yisu yang hanya dengan menghisap satu siluman lagi maka kesaktiannya akan sempurna. Karena tidak ada siluman lagi, Yisu pun menghisap hawa siluman Sese. Kini sempurnalah kekuatan siluman lipan dan dia pergi menantang Gokong untuk bertarung. Awalnya Gokong dapat mengimbanginya dan hampir membunuh siluman lipan. Namun keadaan menjadi terbalik ketika siluman lipan berubah menjadi Dewi Kuan Im dan Buddha Rule. Namun di saat Gokong terpojok, datanglah siluman ayam yang mengajar siluman lipan. Karena diajar puluhan ayam, siluman lipan pun warga yang sangat membenci siluman mengajar dan hendak membakar siluman lipan. Sese yang mendengar keributan ini dengan sisa-sisa tenaganya mencoba bangkit dan menolong siluman lipan. Karena cintanya yang amat dalam, ia pun mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam kobaran api. Dan inilah akhir kisah cinta mereka berdua. Demikianlah review singkat dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.